Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Ya, selamat malam, Pak. Sehat semua ya rekan-rekan. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, ya. Untuk kegiatan kita kali ini, kita akan difasilitasi langsung oleh Ibu Irmawati. Kepada Ibu Irmawati kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap melanjutkan kegiatan kita, yaitu pelatihan sekolah penggerak. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu masalah modul ajar, ya. Bagaimana Bapak-bapak? Siap semua? Siap, Ya, Ibu. ya, siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu, siap. Saya coba share dulu ya materinya. Baik, Bapak, kita mulai ya materi kita pada hari ini tentang konsep dan komponen modul ajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama peserta memahami tentang konsep modul ajar. Terus yang kedua, peserta memahami tentang komponen modul ajar dan mampu menyusun modul ajar dengan baik yang dilengkapi dengan seluruh komponennya. Terus yang ketiga, memahami prinsip pengembangan modul ajar dan menerapkannya dalam pembuatan modul ajar. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana medium atau metode dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi ini bisa nanti di-share materinya ya, Pak. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kemudian komponen modul ajar itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada informasi umum, komponen inti, kemudian lampiran. Komponen yang pertama yaitu informasi umum itu memuat tentang identitas modul, di mana identitas modul itu terdiri atas nama penyusun, nama institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah apa? Apakah SD, SMP, SMA, atau SMK? Kemudian kelas berapa? Terus alokasi waktunya berapa? Kemudian yang kedua yaitu kompetensi awalnya bagaimana, yaitu mengenai pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian yang ketiga itu memuat profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila yang dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Kemudian sarana dengan prasarananya. Kalau sarana itu berarti dia merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Kemudian kalau prasarana itu termasuk di dalamnya materi atau sumber bahan ajar yang relevan. Kemudian ada target yang ingin dicapai untuk peserta didik. Targetnya itu bisa peserta didik reguler atau tipikal atau yang umum. Kemudian ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Kemudian ada juga peserta didik dengan
pencapaian yang tinggi. Kemudian model belajar. Bagaimana model belajar yang digunakan? Apalagi sekarang kan rata-rata kita menggunakan model belajar jarak jauh. Kita masuk di komponen inti, di mana komponen inti itu mencakup ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna yang berisi informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Ini urutan-urutan dalam proses belajar mengajar ya. Terus ada asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Komponen yang ketiga yaitu lampiran yang mencakup lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik yang dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non reguler. Kemudian bahan bacaan guru. Ini sumber belajarnya ya. Kemudian ada glosarium, terus ada daftar pustaka. Kita lanjut ya, tentang prinsip pengembangan modul ajar. Jadi ini bisa nanti di share materinya untuk dibaca sendiri. Kemudian prinsip pengembangan modul ajar ada 4 kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian yang kedua menarik, bermakna dan menantang. Yang ketiga relevan dan kontekstual. Yang keempat berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, ini prosedur penyusunan modul ajar, mulai dari analisis kondisi sampai poin ke-6 ada evaluasi dan tindak lanjut. Oke, materinya sampai di sini. Kemudian selanjutnya silakan kalau saya ingin membagi kelompok ya, dibagi kelompok masing-masing 2 orang. Oke, itulah tadi paparan tentang modul ajar. Nah, sekarang kita bagi kelompok masing-masing 2 orang. Kelompok 1 terdiri atas Pak Wahyu dengan Pak Mahali. Kelompok 2 Pak Alvis dengan Pak Hamim. Ya, kira-kira bisa diceritakan apa kesulitannya dalam pembuatan modul ajar? Kira-kira apa? Siapa yang bisa ceritakan terlebih dahulu? Kira-kira apa kesulitan yang dihadapi ketika menyusun sebuah modul ajar? Iya Bu, Bu Azhar mungkin saya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, Bu. Jadi dalam pembuatan modul ajar ini berhubung juga pandemi Bu ya. Jadi kita sedikit merubah cara biasanya modul ajar itu
seperti biasanya ini menjadi yang luar biasa Bu, karena kita bagaimana mengolah kata juga, apalagi kita daring gitu Bu ya, jadi sangat menyesuaikan gitu Bu, jadi sama kondisi saat ini gitu. Jadi dengan kata-kata yang lebih simpel dan lebih sederhana gitu, karena pertimbangannya kan ketika kita masuk saja anak itu masih ada yang kadang belum paham gitu, apalagi kalau kita jarak jauh itu jelas gitu Bu, seperti itu. Mungkin itu Bu, mungkin Pak Ali atau Pak Abu bisa Ada nambah. yang Terima kasih bisa Bu. menambahkan lagi? Kira-kira apa tantangan yang dihadapi pada saat penyusunan modul ajar, khususnya di sekolah masing-masing? Kira-kira apa? Tidak ada lagi? Cukup Bu. Cukup? Oke. Jadi kalau Cukup, pada Bu. cukup ya. Jadi kita simpulkan sama-sama ya tentang penyusunan modul ajar. Yang harus diperhatikan itu yang pertama itu prosedur penyusunan modul ajar. Jadi pada saat kita menyusun modul ajar itu yang pertama harus diperhatikan itu kita harus menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik. Jadi harus dianalisis dulu. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan yang mana itu profil pelajar Pancasila? Nah, terus yang ketiga, kita menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Tadi sudah dipaparkan tadi komponen-komponen apa yang terdapat dalam modul ajar. Ada 3 itu tadi, mulai dari informasi, komponen inti, kemudian lampiran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Terus yang terakhir, mengadakan evaluasi dan tindak lanjut ya. Jadi sudah jelas ya untuk hari ini. Siap Bu, jelas Bu. Oke, Jelas Bu, Ya, sudah. jelas Bu. jelas ya. Jadi pada hari ini Jelas Bu. materi kita itu ya tentang modul ajar. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami, kemudian nanti bisa diimplementasikan di institusi kita masing-masing. Oke, siapa tadi yang bertugas untuk memimpin doa? Saya Bu. Hamim ya. Oke Pak Hamim, silakan ditutup. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Irmawati yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari saya lakukan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.